Shalom saudara, mari kita mulai ibadah kita dengan membaca Mazmur 103 ayat yang pertama sampai dengan 13 demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara-saudaraku kekasih, marilah kita meteraikan persekutuan dan ibadah kita di pagi hari ini dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan rahmat dari Allah menyertai engkau. Saudara juga.
kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman, bersama menyembah. Ajak teman, bernyanyilah terus. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami membuka segenap indera kami untuk hikmat-Mu. Bersabdalah kepada kami dan baruilah hidup kami. Buatlah kami berkenan kepadamu dengan menjadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman yang sejati. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 13. Mazmur 13 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikian Mazmur 13 ayat yang pertama sampai dengan 6. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan dirinya atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang berkenan memperhatikan sabda Tuhan dan menjadikan firman Tuhan sebagai suluh untuk kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi, selamat pagi, shalom saudara-saudara. Ya, sampai dengan saat ini kita masih mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Dan meski sudah berusaha sedemikian rupa, ternyata kita masih menyaksikan kurva penularan masih terus naik, bahkan menembus sampai angka 40.000 orang di Indonesia. Mengingat ini dan mengingat dampak-dampak yang dimunculkan dari peristiwa pandemi ini, kita bertanya sampai kapan ya?
Sampai kapan ini harus terjadi? Sampai kapan kita harus menjalani hidup dalam situasi seperti ini? Sampai kapan kita harus bersabar berhadapan dengan pandemi ini, bersabar dengan peri kehidupan yang dikatakan sekarang pakai dengan sebutan new normal. Kita harus bersabar dengan kehidupan ekonomi kita yang tersendat-sendat. Kita harus bersabar dengan semua hal ini. Sampai kapan? Saya kira itu pertanyaan yang wajar, pertanyaan yang umum. Sampai kapan? Karena itu mengekspresikan ketidakmampuan kita untuk menjaminkan segala sesuatunya berhadapan dengan peristiwa-peristiwa hidup kita. Ini menyatakan kesadaran kita bahwa ternyata ada banyak hal yang tidak mampu kita kuasai, kita jaminkan berjalan sesuai dengan keinginan kita. Hari ini kita belajar juga dari firman Tuhan, sebuah bagian dari kitab Mazmur yang ternyata juga isinya salah satunya adalah keluhan. Nyanyian Daud ini dimulai dengan bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran? Pertanyaan. Keluhan, pertanyaan ini disampaikan oleh Daud kepada Tuhan. Kenapa? Kita melihat di sana ekspresi dan sedikit informasi bahwa ternyata ia sedang dalam kesesakan. Ia bersedih. Ia dalam kekhawatiran. Ia sedang dalam ancaman dari orang-orang atau pihak-pihak yang memusuhinya. Ia dalam keadaan khawatir, takut, sedih, dan sendiri. Dan Mazmur ini kemudian menjadi nyanyian doa. Nyanyian doa Daud khususnya kepada Allah. Sebuah keluhan, sebuah pernyataan, pertanyaan. Bagaimana nasibku? Bagaimana kehidupanku? Bertanya kepada Allah, tidakkah Allah peduli? Saudara-saudara, keluhan menandai sekali lagi ketidakmampuan kita. Merasa bahwa saya tidak mampu. Keluhan menjadi tanda juga bahwa kita sedang tidak kuat dan ingin melepaskan sesuatu itu, melepaskan beban itu. Keluhan menjadi ekspresi bahwa kita sedang tidak baik-baik. Kita tidak sedang dalam keadaan baik. Lalu pertanyaannya, wajarkah kita mengeluh? Wajar, jawabnya. Wajarkah kita bertanya kepada Tuhan? Wajar, itu jawabnya. Tapi persoalannya menjadi lain ketika kemudian orang hidupnya hanya isinya berkeluh saja. Hidupnya hanya isinya bertanya saja, menuntut saja. Karena itu menjadi indikasi bahwa orang ini sudah terlalu merasa bahwa dirinya tidak mampu.
terlalu merasa bahwa dirinya tidak punya kekuatan lagi. Dan yang ini bisa mendorong orang untuk bertindak di luar nalar. Salah satunya mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup. Hari ini kita belajar dari Daud yang melepaskan bebannya dengan berkeluh kesah kepada Allah, yang mempertanyakan nasibnya dengan berteluh kesah kepada Allah. Apa yang dilakukan itu, kalau kita lihat dengan baik, maka itu justru memperlihatkan kepada kita bagaimana iman Daud. Daud tidak kemudian begitu saja menyerah kalah, tapi justru ia datang kepada Allah. Ia berkeluh kesah kepada Allah. Dalam keluh kesah itu ada harapan kepada Allah. Ada keyakinan kepada Allah bahwa masih ada harapan di dalam situasi yang dia sendiri tidak sanggup untuk memikirkan atau membayangkan jalan keluar dari persoalannya. Dan itu ditegaskan di ayat yang ke-6. Dikatakan di sana, tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Ya. Keluh kesah ini, pertanyaan ini justru menjadi sebuah pernyataan iman dari seorang Daud. Jadi dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, kita juga menjadi tahu, menjadi paham bahwa ternyata berkeluh kesah di dalam kepada Allah, baik melalui doa, itu tidak masalah. Itu biasa. Mempertanyakan nasibnya kepada Allah di dalam doa, itu juga wajar. Justru disitulah sebenarnya terlihat betul bahwa kita ini manusia. Dan di situ juga terlihat betul bahwa Allah ya Allah. Allah yang mengatasi segala sesuatu. Jadi berkeluh kesah, no problem, silakan saja. Justru itu menjadi sarana, menjadi media, menjadi cara kita melepaskan beban-beban berat kita, yaitu dengan berkeluh kesah kepada Allah, dengan bertanya kepada Allah. Yang kedua, yang menarik dari sini adalah di dalam pertanyaan itu, sesungguhnya kita juga menangkap ada sebuah keyakinan. Kalau kita melihat tadi Daud terjepit sendiri, tertindas di antara orang-orang yang memusuhinya. Lalu Daud bertanya kepada Allah, bagaimana dengan diriku ini? Berapa lama lagi aku harus menaruh khawatir, sedih di antara musuh-musuh yang senang ketika aku menderita, yang senang ketika aku kalah. Di sana ada satu pesan, ya, bahwa Daud percaya Allah itu adalah pihak yang adil, pihak yang benar, pihak yang berhikmat, yang mampu menjadi hakim atas dia dan orang-orang lain, yang mampu menjadi pembuat keputusan yang benar, yang adil atas semua orang, termasuk terhadap persoalannya. Dalam keluh kesahnya, pengaduannya kepada Allah, ia meyakini bahwa Allah
adalah pihak yang benar, yang adil, yang bisa melihat secara jelas mana yang salah dan mana yang benar, mana yang patut mendapatkan pertolongannya dan mana yang sepatutnya dihukum. Satu hal yang saya kira ini juga sesuatu yang penting bagi kita, bahwa dalam banyak peristiwa hidup kita, kita juga bertanya tentang hal itu. Kita bertanya, di mana keadilan, di mana kebenaran? Ketika ada orang-orang seperti Daud mengalami penindasan, mereka bertanya, di mana kebenaran, di mana keadilan? Kenapa aku harus mengalami ini? Penantian terhadap Allah, undangan ruang di mana Allah ikut campur dan turut memutuskan, nyata benar dalam kasus Daud ini. Dan inilah yang membuat dia, sekali lagi, kuat meski dalam keadaan terjepit. Meski dalam keadaan dia terbeban dalam keluh kesah yang berat itu. Keyakinannya ini membuatnya sanggup menanggung segala sesuatunya seraya menunggu dan berusaha. Sampai pada saatnya Allah sendiri menyatakan segala sesuatunya. Keadilan Allah. Dan ini menjadi pesan bagi kita semua. Ada banyak hal dalam hidup kita tak mampu kita tangani, tak mampu kita pahami, bahkan kita mempertanyakan itu, kenapa yang justru yang sepertinya cenderung jahat itu yang malah yang lebih berkuasa ya, ketimbang mereka yang hidup di dalam kebenaran. Kenapa justru kekuatan-kekuatan yang tidak benar itu menjadi lebih dominan ketimbang mereka yang benar. Yang benar terjepit, yang benar bahkan tertindas. Ini menjadi sebuah kekuatan bagi kita sekarang. Bahwa apa yang menjadi pesan dari Daud ini juga menjadi pesan untuk kita. Kita dikuatkan. Dikuatkan untuk sabarlah. Sabarlah terhadap segala sesuatunya. Tetaplah berpengharapan. Karena ada saatnya, menurut waktu Tuhan, Tuhan turut campur dalam hidup kita dan menyatakan segala sesuatunya. Menyatakan yang baik, yang benar, menganugerahkan kasih karunia kepada mereka yang dibenarkan olehnya. Jadi hari ini, di dalam konteks pergumulan kita, mari kita tetap kuat. Kalau kita punya keluhan-keluhan, lepaskan saja. Baik kepada teman-teman, berbagi, sharing, curhat, tapi juga terutama kepada Tuhan. Sampaikan keluhanmu, lepaskan bebanmu, dan jadikanlah Tuhan sahabatmu yang berkenan mendengarkan, memperhatikan engkau. Yang kedua, tetaplah teguh, tetaplah bersabar dalam segala sesuatunya. Mungkin hari ini, mungkin peristiwa saat ini belum menunjukkan tanda-tanda harapanmu menjadi kenyataan, tetapi baik pada waktunya Tuhan akan memberikan itu kepada kita, membuat segala sesuatunya nyata bahwa keadilan Tuhan, kebenaran Tuhan akan hadir dan menjadi sebuah pernyataan yang menghakimi semua orang. Mengangkat dia yang letih lesu, membenarkan dia yang hidup setia di dalam Tuhan dan dalam pengharapan iman pada Tuhan.
Tetaplah setia dan berusahalah hidup terus dalam imanmu, harapanmu kepada Tuhan. Tuhan kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Hikmat-Mu ya Tuhan, yang telah Engkau nyatakan kepada kami, makin meneguhkan iman dan harapan kami. Makin membuat kami merasakan kelegaan, sebab kami tahu Engkau berkenan atas keluh kesah kami. Engkau berkenan terhadap pertanyaan-pertanyaan kami. Engkau berkenan atas kebingungan kami. Dan Engkau berkenan menjadi penolong kami. Biarlah itu menjadi semangat dalam kehidupan kami, dari hari-hari sekarang ini sampai seterusnya, sebagaimana hari-hari yang masih Engkau anugerahkan kepada kami. Dalam doa ini kami mengingat akan saudara-saudara kami yang saat ini tengah dalam beban berat. Kami merindukan kiranya Engkau sendiri juga berkenan turut campur atas kehidupan mereka. Berikanlah kuat dan kelegaan atas setiap pergumulan mereka. Angkatlah mereka dan jadikanlah mereka lega, karena Engkau menolong, menyelesaikan segala bentuk pergumulan mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Di antaranya Ibu Syekh Linuber, Bapak Sarjono, Ibu Rasiem, Bapak Suwandi, dan kami mengingat akan saudara-saudara kami lainnya yang saat ini dirawat di rumah sakit karena sakitnya, karena kelemahan tubuhnya. Kami memohon kiranya Engkau memberkati mereka. Pakailah setiap hamba-hamba-Mu yang Engkau berkenan untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu, memberikan kelegaan, kesembuhan, dan kepulihan untuk kesehatan mereka. Kami berdoa untuk setiap hamba-Mu yang saat ini juga menjadi pelayan-pelayan yang mendedikasikan dirinya menjadi penolong-penolong bagi sahabat-sahabat. Kiranya Tuhan mampukan mereka juga untuk tetap kuat meskipun dalam pelayanan-pelayanannya ada banyak halangan, ada banyak hambatan.
Kiranya Engkau sendiri yang memampukan mereka melalui itu semua dan mewujud nyatakan panggilan-Mu dalam hidup kesehariannya. Kami berdoa bagi saat ini upaya-upaya pemerintah negeri ini, dari yang paling ada dekat dengan kami di lingkungan RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten, sampai ke pemimpin kami di tingkat pusat, nasional, dan tingkat internasional. Kiranya Tuhan mampukan mereka dengan berbagai hikmat yang Tuhan karuniakan, dengan menghadirkan penasehat-penasehat yang baik, mengupayakan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan, kemaslahatan hidup umat-Mu ini. Berikanlah kepada mereka keberanian juga untuk hidup dalam kebenaran-Mu, untuk hidup dalam maksud-Mu, menghadirkan kebaikan bagi semua orang. Kami berdoa khususnya saat ini ketika kami berhadapan dengan satu masalah besar, pandemi COVID-19 yang dampaknya demikian rupa telah sampai kemana-mana, membuat beban-beban di kehidupan banyak orang. Kami rindu Tuhan supaya segala sesuatunya Tuhan bekerja, Tuhan sendiri yang selesaikan menurut kuasa pengasihan Tuhan. Biarlah hamba-hamba-Mu yang berupaya untuk menemukan, mencari obat dan menemukannya, Tuhan berkati. Berikanlah berkat itu supaya mereka mendapatkannya. Demikian juga untuk antibodinya, Tuhan kiranya berkenan buka jalan untuk kami sampai ke sana. Sekali lagi Tuhan, inilah pergumulan kami, kerinduan kami, keluh kesah kami yang kami bawa ke hadirat-Mu. Kiranya Engkau berkenan mendengarkan dan berkenan juga mengabulkan doa kami. Yang seluruhnya kami bawa ke hadirat-Mu dalam nama Tuhan Yesus, yang juga mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, bawalah persembahan bagi Allah, sebab Ia telah menyatakan kasih setianya. Allah telah melimpahkan berkat bagi kita sehingga hari-hari kita dipenuhi harapan. Mari bawa persembahan kita dengan mengingat nats
dari Mazmur 4 ayat 5-6. Banyak orang berkata, "Siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan." Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Engkau telah memberkati kami dengan limpahnya. Tak satu pun daripada kami Engkau abaikan. Itulah yang mendorong kami untuk selalu bersyukur kepadamu. Dan pada kesempatan ini, kami mewujudkan syukur ini dengan membawa persembahan bagimu. Kiranya semua ini berkenan kepadamu dan menjadi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, pergilah dengan selamat dan jadilah kuat di dalam Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Beritakanlah firman kemanapun engkau pergi. Bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupanmu bersama-sama dengan yang lain. Pulanglah dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin.